Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di kanal YouTube Mahir Bisnis Internasional Tingkat Kuliah. Perkenalkan, nama saya Dahlia. Pada video pembahasan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai produksi internasional. Produksi merupakan salah satu bagian terpenting dalam rantai pasokan, karena apa yang mau kita suguhkan ke konsumen kalau tidak ada yang diproduksi. Tapi sebelumnya, materi ini akan dibagi menjadi dua bagian dan saya akan berfokus membahas sampai materi manajemen rantai pasokan. Untuk kelanjutannya akan disampaikan oleh teman saya di video selanjutnya. Yuk kita masuk ke pembahasan tentang produksi internasional. Pernah nggak sih bertanya-tanya tentang gimana cara perusahaan bisa terpikirkan akan membuat sebuah produk tertentu? Pasti proses sebelum produksinya juga nggak kalah penting dong. Jadi saya akan coba ulas dari sana ya. Manajemen pengetahuan telah menjadi faktor produksi yang semakin penting sejak tahun 1980-an karena kemajuan teknologi informasi, munculnya ekonomi pengetahuan, dan meningkatnya pangsa kekayaan global yang dihasilkan oleh sektor layanan padat pengetahuan seperti bioteknologi atau komputasi. Banyak dari perusahaan multinasional terkenal telah membangun kesuksesan mereka di atas keunggulan produksi yang secara khusus berasal dari mengubah pengetahuan menjadi produk atau layanan baru. Sederhananya, beberapa produk lebih padat pengetahuan daripada yang lain. Lalu ada pula yang dinamakan upaya riset nasional. Karena pastinya lingkungan riset dan pengembangan perusahaan sangat bervariasi dari satu negara ke negara yang lain. Analisis sering menempatkan upaya ini dalam konteks yang lebih luas dari apa yang disebut sistem inovasi nasional. Lalu, seperti apa sih penelitian oleh perusahaan multinasional? Riset dan pengembangan seringkali melibatkan jumlah yang besar. Jarang ada kepastian bahwa inovasi produk akan cukup laku secara global untuk membenarkan pengeluaran riset dan pengembangan di awal yang jumlahnya bisa sangat besar tadi. Namun, pada umumnya terdapat dua konsep yang digunakan oleh perusahaan multinasional. Konsep tarik dan dorong digunakan untuk menganalisis organisasi perusahaan multinasional yang juga merupakan kunci riset dan pengembangan internasional. Yang pertama ada push R&D. Dalam orientasi ini, perusahaan multinasional memaksakan ide barunya di pasar alih-alih memulai dengan bereaksi terhadap sinyal. Perusahaan multinasional dengan push R&D sering memusatkan kegiatan riset dan pengembangannya pada satu situs yang biasanya merupakan kantor pusat global untuk memaksimalkan kerahasiaan dan pengendalian biaya. Yang kedua yaitu pull R&D. Pada konsep ini, perusahaan multinasional responsif melihat bisnis mereka dimulai dengan sinyal pelanggan dan karena itu akan sering mencoba memaksimalkan paparan peneliti ke dunia luar. Hal ini dapat dilakukan dengan melepas pusat riset dan pengembangan atau dengan menggunakan teknologi informasi untuk membantu desainer tetap mengikuti perubahan pasar di luar lingkungan rumah mereka. Ngomong-ngomong soal desainer, penerapan pendekatan push atau pull juga ditemukan pada desain internasional. Desain di sini didefinisikan sebagai tahap di mana ide dimodelkan ke dalam bentuk fisik. Beberapa perusahaan multinasional berusaha mendorong satu desain ke pasar luar negerinya. Sebaliknya, upaya desain perusahaan multinasional lainnya didorong oleh logika tarik yang bertujuan untuk menjaga kesesuaian dengan preferensi lokal. Setelah memahami proses sebelum produksi hingga desain, kini kita beranjak kepada pembahasan mengenai SCM atau Supply Chain Management, biasa disebut juga sebagai manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan mengacu pada semua operasi yang terlibat dalam pengadaan, produksi, pengangkutan, perakitan, dan penyelesaian produk atau layanan. Manajemen rantai pasokan global terjadi ketika perusahaan berada dalam posisi untuk membeli dan menerima pengiriman bahan mentah, komponen, atau modul dimanapun di dunia. Hal ini adalah perkembangan yang dapat dianalisis dari segi politik, ekonomi, sosial, dan ekologi tingkat makro, dan dari perspektif perusahaan dan di bisnis tingkat yang lebih mikro. Garis pemisah pertama dalam manajemen rantai pasokan global adalah apakah perusahaan multinasional mendapatkan bahan baku dan komponennya dari sumber domestik, dari pabrik asing yang dimilikinya, atau disebut dengan offshoring,
yang merupakan bagian dari strategi integrasi vertikal internasional, atau dari pemasok asing. Alih daya atau outsourcing adalah pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Outsourcing internasional menjadi hal yang lazim karena pencarian keuntungan sangat penting dalam konteks internasional, di mana perbedaan kinerja bahkan lebih besar daripada jika perusahaan hanya mempertimbangkan mitra domestik. Perusahaan dapat mendapatkan produk dan jasa melalui outsourcing. Dengan outsourcing produk, perusahaan memperoleh sumber daya baru dan pengetahuan asing. Hal ini dapat meningkatkan posisi kompetitif mereka dan tampil lebih baik di pasar ekspor. Outsourcing jasa didorong karena kurangnya pendidikan formal yang menjadi ciri banyak pekerja di negara berkembang. Namun hal tersebut dapat ditangani oleh perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan profesional, sertifikasi, dan standar kinerja. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin sebagai penutup, saya akan memberikan sedikit simpulan atau review mengenai materi produksi internasional bagian pertama. Salah satu keputusan rantai nilai paling penting yang akan dibuat oleh manajer internasional adalah seberapa luas rentang produk yang harus ditawarkan perusahaan mereka. Di satu sisi, perusahaan multinasional bisa mendapatkan volume produksi yang tinggi dari variasi barang yang sempit. Di sisi lain, mereka dapat fokus pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri. Produksi didefinisikan sebagai semua langkah yang diambil untuk membuat produk atau jasa. Input yang belum diproses atau bahan mentah diubah menjadi komponen atau bagian yang digabungkan menjadi modul, dan selanjutnya dirakit menjadi barang jadi yang dijual di pasar. Nilai barang terus meningkat pada setiap tahap ini. Itulah sebabnya seluruh proses disebut rantai nilai. Sangat penting untuk pemahaman kita tentang produksi internasional bahwa kita membayangkan hasil akhir sebagai jumlah dari semua transformasi perantara. Sekian materi produksi internasional bagian pertama. Setelah ini teman-teman bisa cek video lanjutannya di YouTube Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.